Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ku mau jadi indah bagimu. Ku tahu indah bagimu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bahwa bersama-Mu Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, tidak ada yang berjalan dengan cara kekuatan manusia. Dan semua kami mau katakan adalah bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah menentukan dan menetapkan setiap langkah-langkah kaki kami Tuhan. Dan sampai hari ini kami dapat bersama ada di dalam hadirat-Mu, menaikkan puji syukur kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur sore ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.
berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau tuntun langkahku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, oh, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini persembahan pujian, sembah, syukur kami sore ini. Terima kasih Tuhan bahwa hadirat-Mu membawa kami, mempersiapkan kami untuk masuk di dalam Tuhan persekutuan intim dengan Engkau, dengan mendengarkan setiap sabda kebenaran-Mu Tuhan. Tiap kami sudah diurapi, hamba-Mu yang akan menyampaikan sudah dalam pengurapan-Mu, dan kami semua Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut Tuhan kasih anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Ya, silakan waktu dan tempat. Hambanya, Pendeta Daniel Pinto. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom, selamat sore. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Ko
Dan terima kasih juga kepada Pak Dodi yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, puji Tuhan. Ya, oleh anugerah Tuhan kita bisa jumpa lagi sore hari ini. Saya percaya semua dalam kondisi sehat. Sudah lama nggak jumpa dengan Pak Dodi ya, Pak. Gimana kabarnya Pak Dodi? Ya, luar biasa, Pak, luar biasa. Biasa. Puji Tuhan. Saya Hai. gondrong. Gondrong. Ini aransemen lagu kita ini, PMD ini. Oke. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan sore hari ini dengan tema kita, Tuhan Yesus adalah jawaban. Ayat 9 itu dikatakan bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Ya, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada ibu, ya. Ya, kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah karuniakan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, dalam pengalaman pelayanan Paulus, bagaimana bahwa kita ketahui bersama Paulus dipilih dan dipanggil secara khusus melalui pengalaman perjalanannya menuju ke Damsyik, ya, dalam tujuan untuk menganiaya ataupun untuk mencari orang-orang percaya atau dipersekusi, ya, persekutuan Kristen untuk dipersekusi dan lain sebagainya, dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, ya, dia bertemu dengan Tuhan, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka terjadi sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi titik balik dari perjalanan Paulus. Perjumpaan dengan Tuhan itu merupakan perubahan yang sangat drastis daripada Paulus. Betul, dia berubah menjadi orang yang siap dan rela untuk mengalami penganiayaan. Ya, kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan. Akibatnya apa? Dia sudah mempersiapkan dirinya, sudah mempersiapkan seluruh mentalnya untuk menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, masalah. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya, ini saya ingin bagikan bahwa betapa Tuhan itu selalu menjadi jawaban bagi kita di setiap apa yang kita hadapi dan kita alami. Ada sebuah lagu kuno yang berkata begini, Yesus jawaban yang ku perlu. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban. Ya, jadi jawaban Tuhan adalah kita katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, memang perjumpaan dengan Tuhan itu merubah
pola pikir, paradigma, prinsip, merubah karakter total. Ya, jadi Paulus mengalami perubahan secara totalitas. Demikian yang dialami oleh juga Musa. Bagaimana Musa seorang yang keras, seorang yang luar biasa. Dia membunuh ketika orang tidak suka dengan dia, orang tidak senang dengan dia harus bunuh. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merubah seluruh kehidupan dia. Ya, Tuhan merubah pola pikir dia dan Tuhan menjadikan dia pribadi yang sangat lemah lembut. Ya, sampai Alkitab bilang bahwa tidak ada orang yang lebih lemah lembut daripada Musa. Ya, kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya melihat masih banyak orang-orang yang dalam hidupnya menyebut dirinya Kristen, menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi seakan-akan tidak mengalami sebuah perubahan yang signifikan, tidak mengalami sebuah perubahan yang drastis. Karakter, pembawaan lama, sifat-sifat lama masih begitu nempel kuat dalam hidupnya. Masih tetap mempengaruhi setiap langkahnya, setiap tindakannya, setiap tutur katanya dengan kehidupan lama dia. Ya, maka itu menjadikan bahwa dia tidak mengalami sebuah perjumpaan yang spesifik dengan Tuhan. Dia tidak mengalami sebuah perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Ya, lihat bagaimana Paulus. Ya, Paulus orangnya menggebu-gebu untuk melakukan penindasan, untuk melakukan persekusi, tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, justru dia menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Dia menggebu-gebu untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Dia menggebu-gebu menjadi jawaban bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya lewat pengalaman itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau betul-betul kita mengalami hal yang radikal dalam hidup kita, berarti kita harus betul-betul berubah dari manusia lama kita, dari kehidupan lama kita kepada kehidupan manusia baru. Ya, makanya ditekankan dalam Efesus. Ya, dalam Efesus pasal yang ke-5 dikatakan begini, saudara. Efesus, sebentar, saya buka. Efesus pasal 4, maaf. Efesus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, perikopnya adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Maksudnya bahwa jangan sampai kita sudah di dalam Tuhan, tapi masih menghidupi pemikiran yang sia-sia. Itu pemikiran yang kuno, pemikiran-pemikiran dangkal, pemikiran-pemikiran lalu yang tidak membawa sebuah terobosan dalam hidup. Yang dikatakan bahwa dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya. Dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, ngaku orang Kristen, ngaku hamba Tuhan, tapi masih hidup dalam pemikiran yang gelap. Hidup dalam pemikirannya yang sia-sia. Bahkan dikatakan pengertiannya yang gelap. Tidak menempelkan dirinya kepada Kristus. Ataupun tidak memasukkan dirinya dalam pemikiran Kristus. Sehingga pikirannya masih gelap. Pikirannya masih sia-sia. Ya.
Nah, bagaimana bisa menjadi jawaban bagi orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki kehidupan yang diubahkan? Kita sendiri tidak memiliki kehidupan yang diperbaharui. Ya. Nah, kalau kita berkata bahwa Yesus adalah jawaban, itu bukan hanya sekedar sebuah retorika atau hanya sekedar sebuah ungkapan, tapi itu harus menjadi sebuah pengalaman hidup. Pengalaman yang didapatkan karena perjumpaan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan membawa perubahan. Dan perubahan itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah lip service. Tidak hanya menjadi sebuah ungkapan bibir, tapi itu betul-betul berdampak lewat gaya hidup kita, lewat keseharian kita. Orang bisa melihat, orang bisa menilai. Ya, Bapak-bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika pelayanan pertama masuk ke dalam perubahan ini, kita, wow, orang memang tidak terima kita, orang tidak suka dengan kita. Memang kita harus sadari, awalnya saya pikir kenapa harus seperti itu, ternyata memang itu merupakan faktor penyesuaian diri gitu. Orang dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, tiba-tiba kita datang dengan sebuah warna yang baru, tentu akan mengkagetkan mereka, tentu akan membuat mereka bingung, kok ada sesuatu yang berbeda begitu ya. Sehingga kita harus mengalami resolusi demi resolusi. Mereka tidak senang dengan kumpulnya kita, mereka tidak senang dengan ibadahnya kita, mereka tidak senang dengan pujian kita. Wow, akibatnya mereka datang. Ya, kadang-kadang kita datang lagi ibadah, tiba-tiba mereka datang penuh di depan, ribut teriak-teriak semua. Ya, atau kita lagi ibadah, tiba-tiba bawa motor depan pintu kita, kemudian digas tinggi-tinggi, wah, nggak mau jalan gitu kan, sengaja digas bikin kacau gitu kan. Wah, rasanya ya. Tapi kita berusaha menahan diri. Kita tidak mau memberikan reaksi yang berlebihan gitu kan, menahan diri gitu ya. Kalau dia lagi gas tinggi-tinggi, kita tenang dulu, biarin aja. Karena dia juga capek juga, dia gas habis dia pergi, kita terus jalanin lagi gitu ya. Gitu. Ya, dan kepada jemaat juga saya bilang nggak usah berikan reaksi yang terlalu berlebihan, udah tenang saja, kita sabar ya. Ada waktunya nanti dia akan capek sendiri, dia akan lelah sendiri gitu ya. Dan itu betul-betul terbukti ya. 13 kali saya diresolusi ya oleh massa, bukan hanya sekadar isu-isu gitu kan. Saya diresolusi oleh massa 13 kali. Sampai mereka betul-betul bosan, sampai mereka betul-betul capek gitu ya. Akhirnya karena mereka sudah capek, selanjutnya kita ibadah jalan terus. Kayaknya kenapa selama masa COVID kami ibadah terus dan mereka tidak mengganggu, ya tentu semua karena Tuhan sih, karena Tuhan. Tetapi kita menunjukkan satu perubahan yang drastis bahwa kita bukan lagi manusia dulu, kita yang hidup dalam pemikiran yang sia-sia itu. Kita tidak lagi mau berpikir seperti dulu. Wah, lu jual gua beli gitu kan, gitu. Emang siapa lu, sama-sama manusia makan nasi, kalau lu macam-macam gua juga bisa gitu. Tapi ya udahlah, sekarang kita berbeda, kita sudah lain gitu. Bukan alamnya sudah berubah, enggak, tapi kita sudah lain pemikiran ya, sebab itu dikatakan oleh apa namanya 2 Korintus 5:17, siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Gitu kan. Apa yang menjadi baru? Pola pikir, paradigma, ya, mindset itu harus berubah. Ya, makanya dibilang di sini, sama ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, yang sia-sia. Dan sebabnya saya bilang bahwa banyak orang masih berpikir ya hal-hal yang lalu, ya. Oh, dulu saya karate gitu kan. Oh, hati darah saya kalau panas orang mulai bikin ini. Ya sekarang enggak lah gitu ya. Mau karate, mau ban hitam, mau ban dalam, mau ban karet, enggak ada lagi urusan. Sekarang urusannya adalah Tuhan Yesus jawabannya gitu kan. Nah, ya, orang mau bikin masalah apa sama kita, orang mau bikin Tuhan Yesus jawabannya. Ya.
Karena Tuhan Yesus jawabannya, maka mereka bisa melihat nyata. Ya, Bapak Ibu, ya, puji Tuhan ada Ibu. Kalau datang ke tempat saya, masuk ke perumahan saya, khususnya klaster yang saya tempatin. Begitu masuk tinggal tanya aja satpam gitu kan. Tahu nggak rumahnya Pak Daniel? Nanti mereka antar ke rumah saya gitu. Ya, pasti mereka antar. Nggak usah tanya satpam, ketemu orang di jalan aja di perumahan saya. Ya, mau ketemu Ustadz, mau ketemu Kiai, tinggal tanya aja. Ada tahu nggak rumah Pak Daniel? Pasti mereka antar. Kenapa? Ternyata melalui proses-proses itu kita menjadi dikenal orang, bukan sengaja membuat diri terkenal, enggak. Tetapi itu cara Tuhan mempromosikan hidup kita. Ya, seringkali, banyak kali itu melalui proses persoalan masalah. Ya, ada banyak orang ketika lihat masalah itu dianggap sebagai sebuah batu sandungan yang akan menghancurkan seluruh tatanan hidupnya. Tetapi ternyata tidak. Masalah itu adalah merupakan cara Tuhan untuk mempromosikan hidup kita. Ya, lalu masalah itu menjadi cara Tuhan untuk juga memproses ke seluruh kehidupan kita, merubah paradigma kita, merubah karakter kita, merubah pengertian kita. Itu harus dirubah lewat apa? Lewat masalah. Ya, kalau nggak ada masalah, kita anggap diri enjoy saja, biasa-biasa saja, ya. Tetapi masalah itu merupakan proses pembentukan, ya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Justru dengan masalah itu orang semakin melekat dengan Tuhan. Justru dengan masalah itu orang semakin dekat dengan Tuhan. Itu, ya. Karena kita terus mengalami resolusi, kita semakin berusaha bagaimana supaya bangun hubungan, bangun keintiman, bangun doa dengan Tuhan. Ya, tidak boleh kita terus memikirkan masalah itu, tapi terus bangun berdoa dengan Tuhan, bangun doa. Ya, maka puji Tuhan Bapak Ibu bahwa dari 2000 saya mengalami masalah-masalah terberat itu adalah 2001, 2002, 2003. Itu terus dihajar, dihantam tuh. Ya, tetapi begitu masuk sampai 2012 ya, 2012 itu terus mengalami masalah sebenarnya. Dari 2001 sampai 2012 itu tetap terus ditekan, diintimidasi, dipersekusi, kita. Tetapi karena kita berusaha melekatkan diri kepada Tuhan dengan masalah seperti itu, kita berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita bangun hubungan, bangun keintiman dengan Tuhan. Kami bikin doa puasa, doa semalaman, ya. Doa semalaman itu dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu sejak 2005, Saudara. Sampai hari ini, setiap minggu sekali, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu kami doa semalaman dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ya. Dan itu tidak pernah absen. Tidak pernah berhenti. Selama masa COVID pun semua orang tidak doa. Kami terus berdoa. Kenapa? Karena ketika kita membangun hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tanpa kita sadari, secara perlahan-lahan satu demi satu masalah kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Kita begitu berjalan, kita lihat, masalah ini kok kayaknya sekarang enteng dijalaninya. Maksudnya kok enteng dijalani. Karena dengan persekutuan kita dengan Tuhan, hidup persekutuan kita dengan Tuhan itu kita melihat bahwa Tuhan luar biasa turut campur tangan. Ya, Tuhan begitu luar biasa turut campur tangan. Ya. Dan puji Tuhan, makanya sampai hari ini tetap konsisten berjalan. Tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan saya tadi ikut acara dialog antar umat beragama, itulah moderasi beragama lah gitu ya. Beberapa kiai yang kita ngobrol lalu dibilang, Pak Pendeta sudah berapa tahun di sini? 25 tahun. Loh, kok udah lama ya? Iya, saya sudah lama, saya bilang gitu kan. Udah lama di Bekasi, saya bilang, Pak Kiai kalau ke tempat perumahan saya, tanya sama Pak Ustadz, tanya sama Pak Kiai di situ, kenal nggak sama Pendeta Daniel Pinto? Pasti mereka akan
bilang kenal gitu. Kenapa? Karena kita memang membangun relasi, kita membangun hubungan, ya, kita membangun kedekatan. Tetapi bukan berarti kita mau menyamakan perspektif kita dengan mereka, enggak gitu. Kita tetap dalam proporsi yang berbeda gitu. Tapi kita tidak boleh mengeksklusifkan diri. Kita harus tetap bisa bergaul dengan mereka gitu ya. Loh, kenapa bisa begitu? Iya, tanya sama Pak Ustadz itu. Itu teman saya, teman main catur, teman main pingpong tadinya, sekarang sudah jadi ustadz gitu kan. Jadi mereka nggak mungkin apa ini sama saya gitu, udah teman udah lama gitu. Nah, jadi pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka karena kedegilan hati mereka, dikatakan bahwa karena kebodohan, ya, fools. Bodoh di sini artinya bahwa tidak mampu membaca apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak mampu memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, kalau tidak mampu membaca apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, maka akan terus dalam kebodohan, kedegilan, ya, tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami transformasi dalam hidupnya. Tapi ketika kita terus memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan itu membuka jalan. Apa yang rasanya sulit, bisa dibuka jalan itu, bisa dibuka pintu itu bagi kita. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa hal-hal yang baru, hal-hal yang spektakuler Tuhan buka bagi kita. Ya, 2013 saya, ya, karena tempat saya itu sudah tidak bisa lagi pakai ibadah, saya harus pindah ke tempat lain. Dan saya sudah punya rumah gitu kan. Akhirnya kita sepakatlah dengan istri, ayo kita membukalah. Awalnya kita tampung anak-anak di rumah, tampung datang dari daerah, tinggal di rumah, kemudian kita cariin pekerjaan setelah mereka bekerja, lalu kemudian kita suruh mereka ngontrak gitu. Kalau masih mau beribadah ya puji Tuhan, nggak masalah gitu. Lalu kemudian 2013 itu kita sepakat bagaimana ya kita membuka calistun di rumah. Istriku suka ngajar, jadi bukalah calistun. Dengan berjalan calistun, dengan kita menampung orang, terus anak-anak yang sudah keluar dari sini mengusulkan, kalau bisa bikinlah sebuah wadah yayasan begitu atau panti asuhan yang bisa menampung orang dan kemudian itu secara legal gitu, secara legal, jangan sampai hanya begini saja. Jadi yang kasihan adalah om sama tante sendiri katanya gitu kan. Akhirnya kita berusaha coba datang ke apa namanya notaris. Kita cari notaris, kita datang ke notaris, lalu kemudian kita temui notaris, ternyata langsung ada penyambutan yang positif, gayung bersambut. Notaris bilang, udah nanti saya urus. Ketemu notaris yang anak Tuhan, dia yang urus semua. Dia bikin keluarin notarisnya, akta notarisnya, dia urus Kemenkumhamnya tanpa saya membayar sepeser pun. Ya, tanpa saya membayar sepeser pun. Kenapa? Karena rupanya dari belajar dari pengalaman hidup itulah Tuhan semakin membuka jalan. Ya, lalu kemudianlah berdatanganlah orang-orang, anak-anak untuk tinggal di rumah. Kita tampung di rumah. Karena kita sepakat untuk bisa menjadi jawaban bagi anak-anak itu, akhirnya kita tidak pernah mempromosikan panti asuhan kemana-mana. Kita tidak pernah membawa proposal untuk kebutuhan ataupun kita jalan saja, hanya melalui doa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak yang datang kita ajak supaya bangun persekutuan dengan Tuhan, ubah pola pikir, ya, ubah paradigma supaya apa? Kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, ternyata Tuhan semakin membuka pintu. Sampai hari ini, kita bukan hanya menjadi berkat bagi anak-anak, tapi kita menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi orang-orang sekitar sini. Jadi, kenapa
para security itu kalau kami masuk langsung beri hormat, karena setiap bulan kami kasih mereka jatah gitu kan, kasih sembako sama mereka, kalau ada berkat kita bagiin, sama pak ustadznya, sama marbotnya kita kasihin berkat, karena makanya mereka jadi sangat respect, sangat hormat begitu. Kenapa? Karena kita juga mau jadi jawaban. Kita tidak hanya sekedar menjadikan Yesus sebagai jawaban bagi kita, tapi Yesus yang ada dalam kita itu menjadi jawaban juga bagi banyak orang. Sehingga orang bisa melihat pribadi Yesus dengan nyata dalam seluruh kehidupan kita. Ya, orang tidak hanya sekedar melihat kita sebagai orang Kristen, tapi mereka bisa melihat implikasi Yesus yang jadi jawaban itu ada dalam diri kita, dan kita juga menjadi jawaban bagi orang lain. Ya, kita juga jadi jawaban bagi orang lain. Ayat yang ke-19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul. Ya, orang yang sudah memiliki perjumpaan dengan Tuhan lalu perasaannya tumpul, itu tidak mungkin. Ini hanya jadi Kristen KTP, Kristen keturunan. Ya, makanya tidak punya memiliki perasaan empati sama orang lain, ya. Nggak punya rasa empati sama orang lain. Perasaan di sini berhubungan dengan belas kasih, ya, berhubungan dengan bagaimana kepedulian yang ditunjukkan kepada orang lain. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya egosentris, tapi bagaimana peduli dengan orang lain. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Berarti kita tidak hanya sekadar minta supaya diberkati Tuhan, tapi kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak hanya sekadar minta Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita, tapi kita juga harus menjadi jawaban bagi orang lain. Ya, sehingga perasaan Kristus itu yang akan menempel kuat dalam hidup kita. Perasaan yang penuh dengan belas kasihan itu yang akan menjadi gaya hidup kita. Akibat dari perasaan belas kasih Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, maka kita tidak mau melihat orang dalam keadaan terpuruknya, kesusahannya. Kalau bisa kita hadir menjadi jawaban. Ya, kita hadir menjadi jawaban. Puji Tuhan. Ya. Selama masa COVID, semua orang justru kekurangan. Kami justru hadir jadi jawaban. Masak setiap hari, bagi-bagi di jalanan sana. Bagi-bagi sama orang-orang di jalanan itu. Pengemis, gelandangan itu kita bagi-bagi setiap seminggu 3 kali bagi. Ya, seminggu 3 kali bagi. Dan sekali bagi itu 70-80 bungkus. Sekali bagi. Ya, kita bagi di jalanan. Jadi anak-anak panti kita kerahkan, ayo bawa makanan, bagi-bagi di jalan. Ya, selama masa COVID, justru orang lain kekurangan, kita justru menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan itu betul-betul bukan hanya sekedar ucapan bibir, tapi itu adalah pengalaman. Ya. Sampai tetangga-tetangga kita terheran-heran. Ya. Orang-orang, kok bisa ya? Pak Daniel kok bisa kasih makan banyak anak di situ? Pak Daniel kerja apa sih? Kami pendeta. Awalnya mereka tidak suka karena kita kan namanya warnanya beda. Tapi setelah mereka melihat bagaimana kita menolong orang tanpa mengharapkan imbalan, kita menolong orang dengan tanpa mempromosikan kemana-mana, mereka tahu persis. Akibatnya mereka sendiri menjadi merasa iba dengan kita, merasa senang dengan kehadiran kita gitu ya. Itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berjumpa dengan Kristus, orang yang berjumpa dengan Tuhan, perasaan iba, perasaan berbelas kasihan itu sangat besar sekali, ya. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan itu akan perasaannya itu semakin tajam melihat orang lain, ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu katanya ya, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam dosa, masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam kecemaran. Banyak pendeta
istrinya 2, istrinya 3 gitu ya. Aduh, Masya Allah gitu ya. Ampun deh kok bisa sampai sebegitu. Tapi ya itulah orang, sekalipun dibilang pendeta belum tentu memiliki pola pikir paradigma yang sudah diubahkan. Manusia lamanya sudah diubahkan, belum tentu, ya belum tentu. Ya, tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia akan betul-betul terbukti dari seluruh aspek hidupnya akan berubah, ya seperti itu. Jadi, ayo, Paulus sudah dengan jelas berkata bahwa justru dalam kelemahan, ketika kehidupan lama kita itu menjadi sebuah kelemahan, kita berseru sama Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan lama kita. Tapi ketika kita berseru sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, maka secara perlahan-lahan akan terkikis itu kehidupan lama kita. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di tengah tekanan, di tengah masalah, di tengah persoalan itu, kita semakin melihat nyata Tuhan dalam hidup kita. Semakin jelas Tuhan digambarkan dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan. Ya. Sebabnya saya katakan bahwa jangan sampai kita menjadikan masalah itu menjadi sebuah batu sandungan, tapi justru menjadikan masalah itu menjadi batu loncatan atau batu sentuhan. Untuk kita melihat sesuatu yang spektakuler, Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kalau tidak, aduh, kita tidak pernah bisa melihat hal-hal yang besar. Kalau dulu saya hanya bergelut, ya memang Bapak Ibu kami merintis dari satu orang pemudi tadinya, satu orang pemudi. Lalu kemudian anak-anak sekolah minggu kita bawa ke sini dengan Salistun tadi, lalu kemudian ya kalau dulu kami guru-guru sekolah minggu itu kita latih mereka. Jadi pagi-pagi mereka pergi bangunin anak-anak hari Minggu, dimandiin. Guru-guru sekolah minggu itu bangunin anak-anak jemaat itu atau anak-anak sekolah minggu itu ke rumah mereka, dibangunin terus dimandiin, baru kemudian dipakai baju, dibawa ke tempat kami, lalu diajarlah sekolah minggunya. Ya. Sampai sebegitunya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mengaplikasikan kasih itu dalam hidup kita. Ya, memang sampai seorang pendeta dia bilang, saya sampai heran-heran dulu sebelum jadi pendeta, belum jadi hamba Tuhan, belum bertobat kan. Saya heran-heran sampai orang-orang itu datang menggendong anak saya dari tempat tidur, para anak saya habis ngompol gitu. Dia tidak peduli dengan rasa ngompolnya itu, bawa anak saya mandiin gitu, dipakein baju gitu ya. Ya itulah kita berusaha seperti itu ya. Nah, kenapa itu dilakukan? Kita bukan hanya sekedar melayani untuk tampil, tapi bagaimana kita mengambil bahagian daripada apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Ya. Nah, ayat yang ke-20 dalam Efesus pasal 4 tadi, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, itu sudah mengenal Kristus. Bagaimana pengenalan kita dengan Kristus? Kalau kita sudah mengenal Kristus, maka kehidupan kekristenan kita itu akan sepenuhnya berpola kepada Kristus. Ya, jadi Kristus itu akan menjadi patokan, menjadi tolak ukur dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan lagi gaya hidup kita, bukan lagi pola pikir kita, tapi kehidupan Kristus itu menjadi pola pikir, pola kerja kita, pola rasa kita. Itu yang ada pada kita. Seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memiliki pengenalan yang tidak hanya sekedar kenal batas kulit luar, tapi kita betul-betul kenal, mengenal. Ya. Betul-betul mengenal. Kita pun hidup bersama dengan suami istri pun tidak 1-2 hari kita sudah bisa saling mengenal. Saya sama istri saya itu 6 tahun itu kami tidak susah untuk menyatu. 6 tahun. 6 tahun pernikahan kami itu rasanya kayak di neraka, ribut terus, berantem terus ya. Memang kami tidak pacaran, ya, nggak pacaran. Dijodohkan teman gitu. Jadi langsung menikah. Jadi ya memang betul namanya orang Timor keras. Ketemu dengan orang Batak, nah kerason, nah jugulan lagi gitu kan. Jadi, untuk menyatukan susah. 6 tahun kami hampir mau pisah, mau cerai berkali-kali. Pengen pisah, pengen cerai. Kenapa? Karena nggak nyambung. Tapi sesudah 6 tahun itu lewat, wah,
kemana-mana pengennya berdua gitu. Mau apapun pengen berdua, enggak mau mikirkan berapa nilai yang harus dikeluarkan. Udah pengennya berdua. Kalau nggak ada lu rasanya nggak rame gitu, gitu. Jadi, wah selalu bersama-sama. Tapi itu 6 tahun butuh waktu untuk bisa beradaptasi, butuh 6 tahun untuk bisa penyesuaian dari dua karakter yang berbeda harus dilebur dalam sebuah kesatuan. Itu tidak gampang. Sama kita dengan Tuhan. Ya, semakin hari semakin lama kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan muncul ataupun semakin dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita semakin merasakan hati Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita merasakan perasaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau perasaan Tuhan sudah dalam menyatu dengan perasaan kita, wow, itu luar biasa. Ya itu yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menjadi jawaban. Kita tidak lagi cengeng dengan masalah yang ada. Kita tidak lagi sayang diri dengan persoalan yang ada. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa, masalah datang. Kita minta yang lebih besar. Kenapa? Karena dengan masalah itu kita semakin lompatannya semakin tinggi gitu kan. Seperti Raja Wali, semakin luar biasa badai, dia akan semakin tinggi terbangnya. Jadi kita sudah tidak lagi takut, gentar dengan masalah yang datang, tapi justru kita semakin menyukai dan menyenangi setiap masalah itu, karena itu menjadi batu loncatan kita semakin tinggi. Wow, luar biasa. Dengan masalah demi masalah gitu ya. Saya pernah bergabung sama teman-teman satu merek gitu kan, cuma kita rintis masing-masing. Lalu kemudian saya sudah cari tempat-tempat nggak bisa, saya minta tolong, ayo tolong dong kami bisa gabung. Begitu gabung, 4 pendeta, lalu kemudian karena mereka tidak bisa terima saya untuk ibadah yang pagi, ada jemaat mereka, akhirnya terima saya yang sore, ibadah mereka kedua, jemaat saya boleh gabung gitu. 4 pendeta yang hadir ibadah, hampir semuanya jemaat yang saya layani. Maaf. Tetapi saya sendiri 2 bulan nggak dikasih khotbah, nggak dikasih pujian, bahkan nggak disuruh doa gitu. Mereka yang mengambil alih semua gitu. Sampai jemaat protes sama saya, Om, kalau kami yang datang duduk, dengar, terus pulang, nggak masalah. Tapi Om kan gembala kami. Masa Om sama dengan kami, hanya datang duduk, dengar, pulang, nggak ada pelayanan apa-apa. Kan nggak enak gitu kan. Saya bilang nggak masalah. Yang penting jemaat bisa beribadah. Oh nggak bisa katanya gitu kan. Ya. Lalu kemudian kolekte itu untuk ya sekali lagi hampir semua yang hadir itu jemaat yang saya layani. Kolekte itu dibagi 5. Pendeta 4 orang tambah kas mereka. Jadi saya tidak punya kas. Itu 2 bulan berjalan. Kolekte dibagi 5. Jadi kami setiap minggu dapat kolekte itu kadang-kadang 20 sampai 25 ribu. Bisa bayangkan mau makan apa dari 25 ribu per minggu. Ya, tampung orang di rumah. Dari mana ceritanya 25 ribu bisa makan per minggu? Ada 7 sampai 8 orang tinggal di rumah. Nah, itu sesuatu yang mustahil. Tapi apakah kami harus kemana ke sana kemari? Saya bilang bahwa udah nggak apa-apa. Kita tetap aja ibadah. Akhirnya Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, kita ketemukan rumah makan, restoran. Kita boleh ibadah di situ, boleh pakai tempat itu, tapi yang penting tidak bayar tempatnya, tapi harus beli makan, gitu, pesan makan. Setiap minggu hadir 70 sampai 80 orang. Kita harus pesan makan. Nah, kita cari makanan yang paling murah di restoran itu. Kita bilang makanan yang paling murah, paketnya paling murah berapa di sini? 30 ribu, 29 ribu waktu itu. 29 ribu. Maka kita setiap minggu pesan untuk 70-80 orang yang hadir untuk itu. Kita tidak mungkin suruh jemaat bayar setiap minggu. Nanti jemaat pada kabur. Akhirnya saya bilang, ya sudah kolektor semua dipakai. Terus bagaimana caranya? Tuhan buka jalan. Satu setengah tahun kita ibadah di situ. Setiap minggu hampir 1,5 juta. Setiap minggu hampir 1,5 juta. Ya, gitu. Tapi Tuhan sediakan sampai kami dapat tempat itu, tempat kami yang sekarang itu. Waktu kami
lagi dalam kesusahan, Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan, lalu kami temukan itu, ya. Kemudian karena kami sudah berkali-kali cari tempat tidak dapat, maka akhirnya kami ketemukan tempat itu karena memang di sini tidak boleh orang Kristen itu sewa tempat, sewa ruko, nggak bisa, nggak dikasih. Tapi kami temukan ruko itu ternyata yang punya orang Kristen, saudara. Ya, itu yang saya bilang bahwa ketika ada masalah, Tuhan membawa kita semakin terbukanya mata kita. Tuhan membawa kita untuk melihat hal-hal yang mustahil itu bisa menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi tidak mungkin. Awal tanya, ruko itu berapa? Kami harus sewa 2 juta per bulan. Wah, saya hitung, saya pikir-pikir, wah kita untung dong. Di rumah makan, seminggu sekali cuma pakai hanya ibadah sekali, itu 1,5 juta. Kalau kita sewa ruko 2 juta sebulan, setiap hari bisa kita pakai, ya untung di kita gitu. Meskipun nggak punya duit. Karena ya kami terus terang memang nggak punya gaji gitu kan. Tapi secara hitung-hitung matematika untung di kita. Ya akhirnya kita mulai berjalan sampai hari ini. Tuhan tolong begitu luar biasa, ya. Kami tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah minta-minta ke sana kemari, nggak pernah jalankan proposal sampai sekarang ini, karena kami mau bahwa Yesus yang harus jadi jawaban. Bukan andalin siapa-siapa, bukan andalin manusia, tapi andalin Tuhan jadi jawaban. Karena kalau Yesus yang jadi jawaban, Yesus bisa kirim siapa saja, Yesus bisa kirim dari mana saja untuk menjadi jawaban dalam hidup kita. Kejadian pasal yang ke-20. 21. Kejadian 21 ayat 19 ya. Ya, Kejadian pasal 1 pasal 21 ayat 19 dikatakan begini. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah ini kalau Bapak Ibu tahu cerita ini bagaimana ketika Hagar dan Ismail diusir dari Abraham, kemudian mereka pergi ke padang gurun, dibekali 1 kirbat air dan kemudian roti gitu. Di padang gurun lalu kemudian air itu mulai habis, rotinya udah habis. Hagar lemparkan Ismail, lalu dia pergi agak jauh, kemudian dia nangis dan dia berpikir bahwa saya tidak tega lihat anak itu mati karena kelaparan dan karena kehausan gitu ya. Artinya dengan masalah itu dia begitu bingung bagaimana cara mengatasinya, sehingga dia hanya siapkan dirinya untuk mati gitu. Tapi waktu mereka berteriak sama Tuhan, lalu Tuhan membuka mata Hagar. Ternyata di dekat dia ada sumur. Masalah seringkali menutupi mata orang untuk melihat solusi, untuk melihat jawaban. Hagar, padahal sumur itu ada di depan dia, tapi dia bisa melihat sumur itu karena yang dia lihat hanya masalah, yang dia lihat hanya persoalan. Tapi waktu dia berseru sama Tuhan, Tuhan buka matanya, dia melihat jawaban dalam hidupnya. Gitu. Itu yang terjadi dalam hidup kami. Waktu masalah datang, kami berusaha berseru sama Tuhan. Bangun hubungan, bangun keintiman, bangun persekutuan dengan Tuhan, akhirnya ada jawaban dalam hidup kami. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tutup saja dengan ayat yang ke-10 tadi, 2 Korintus pasal yang ke-12. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, dalam pasal 11, bagaimana Paulus menjelaskan bahwa seringkali dia didera, penjara, kedinginan, kelaparan, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menghambat dia, menghalangi dia untuk terus memberitakan Injil. Masalah itu membuat dia semakin luar biasa, merambatkan hidupnya sampai ke Asia Timur, sampai ke Eropa. Dia bisa berjalan karena masalah demi masalah itu. Dia membuat dia luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat sore malam hari ini. Kembali seberapapun kami yang ada dalam Zoom Family Ministry, sekalipun berpisah secara tempat, kami bisa berjumpa dalam lewat
aplikasi ini Tuhan, dan hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Tetapi Tuhanlah yang berbicara lebih jelas, lebih mendetail kepada setiap pribadi, supaya apa yang kami dengar tidak akan berlalu sia-sia, tapi tumbuh, tertanam di hati dan bertumbuh, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang ada dalam family ministry sore hari ini. Apapun menjadi kerinduan, kebutuhan, Tuhan hadir menjadi jawaban. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah dikuatkan, yang sudah dihiburkan, yang punya masalah sudah ditolong. Engkau jawaban bagi kami, dan Engkau juga memperlengkapi kami untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, sudah terima firman-Mu, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Ko. Terima kasih Pak Ko. Ya, terima kasih, luar biasa. Hambanya, Pendeta Daniel Pinto. Semua diberkati ya, luar biasa ya. Memang firman Tuhan itu adalah jawaban ya, setiap kita ya, yang merindukan ya. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar ya, penolong ya, yang setia ya. Bagaimana dengan apa yang kita lakukan sampai hari ini ya? Masihkah kita setia dan taat mengiringi Yesus sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa di surga? Saya selalu pegang itu di Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepadanya dan percayalah. Ya, percayanya itu juga harus percaya dengan sepenuh hati. Ya, percaya itu nggak boleh 360 derajat ya. Itu namanya percayanya balik lagi ya. Jadi tidak percaya. Percaya itu harus 180 derajat. Kalau 90 derajat itu baru setengah percaya ya. Kita harus percaya ya, karena dia satu-satunya jawaban setiap kehidupan kita. Ya, jangan kita andalkan diri kita ya, kepintaran kita ya, kemampuan kita. Tapi karena firman Tuhan dikatakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin ya. Karena dia selalu yang memberi jawaban dari setiap masalah yang rumit sekalipun, dan dia pasti buka jalan. Amin. Ya, luar biasa hambanya. Kiranya Tuhan pakai terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan istrinya juga anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Maka yayasan yang dibangunnya pasti akan terus ya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Septianus Siregar yang akan memberkati kita semua ya. Dan pasti Tuhan mengurapi hambanya, ya semuanya dapat menerima berkat, yaitu firman Tuhan. Terima kasih hambanya. Silakan Pak Dodi Menat, satu pujian sebelum doa siapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.